mulai, tolong ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan, Nova. Sebelum belajar, adalah kita baca doa. Menurut adalah saya masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa, selesai. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Masuk semua kak? Iya, baik. Pionasti Hadir. Vivi Yasmin sakit ya? Zahesa. Oke, jadi yang tidak masuk karena sakit hari ini adalah kawan kita Yasmin Hafiz Azhar. Ya, kita berdoa semoga Yasmin Hafiz Azhar lekas diberikan kesembuhan dan bisa bergabung lagi bersama kita ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah tentang kecerdasan artifisial ya, tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, aplikasi kecerdasan artifisial apa yang sering kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat kalian di sekolah dan membantu apa? ChatGPT. ChatGPT itu apa? Mencari informasi yang lebih luas. Untuk mencari data dan informasi yang lebih luas. Bagus. Terus mungkin Yasintus silakan. Aplikasi kecerdasan artifisial apa yang sering kamu pergunakan? Tadi kawannya udah menyebutkan ada ChatGPT, ada Canva AI, terus Cici. Untuk apa Yasintus? Sistem AI komprehensif yang dirancang untuk memberikan jawaban yang jelas. Oke ya. Baik, itu yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan kalian tentang contoh aplikasi kecerdasan artifisial yang sering dipergunakan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi loh contoh aplikasi-aplikasi yang lain, ya kan? Misalkan ada Gemini, ada Suno, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kita ice breaking dulu ya, untuk melatih konsentrasi kalian biar kalian semangat dalam belajar hari ini. Nah, ini tentang tebak warna. Nah, silahkan dijawab. Apa ini? Biru. Biru. Terus? Hitam, kuning, kuning, merah, hitam, hijau, kuning, merah, kuning. Sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang rumus theory of computing. Tapi apakah dia akan segera hancur karena AI? Ternyata juga karena bukan hanya manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Kira bisa tercipta tanpa tugas musik. Oke ya. Ini tadi adalah video tentang kecerdasan artifisial AI, ya kan? Nah, silahkan kalian rangkum ya. Misalkan apa yang udah kalian simak dari video itu tadi. Misalkan dengan adanya AI itu bagaimana mungkin memberikan dampak positif, negatifnya, pengertian AI itu apa. Nah, dengan adanya AI nanti itu kedepannya seperti apa. Tadi kan ada tahu seperti itu. Nah, silahkan kalian buat ya. Nanti bisa kalian refleksikan.
video yang sudah ditayangkan tadi, apa yang kalian dapatkan dari yang kalian dengarkan video tadi itu? Kan itu tentang kecerdasan artifisial. Dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial itu bagaimana ya dengan kehidupan kalian, dengan kehidupan kita, dengan adanya AI itu bagaimana ya, otomatis akan memberikan dampak yang positif dan negatif. Terus kedepannya seperti apa ya, kan tadi ada loh di video itu. Nah, dengan adanya AI kedepannya seperti apa ya kan. Nah, contoh AI yang ada tadi juga ada kalau tidak salah ya. Baik, silakan. Kelompok Sandra, silakan. Keras-keras, berdiri. Dari video tadi, apa yang kamu dapatkan, Sandra? Dengarkan, untuk kelompok lain, silakan dengarkan. Beberapa pekerjaan yang rutin akan digantikan, namun banyak pekerjaan baru yang berhubungan dengan AI akan muncul. AI akan menjadi alat bantu manusia. Oke ya, bagus ya. Jadi pada dasarnya jawaban Sandra, dengan adanya AI akan mempermudah pekerjaan manusia. Oke. Kelompok ini, kelompok Nova, silakan. Timothy. Bagus ya. Jadi dari kelompok PP dengan adanya AI nanti ke depannya itu banyak terdapat pengangguran karena tenaga manusia diganti dengan tenaga AI. Seperti itu. Kelompok yang lain? Ya Sinta, silakan. Berdiri. Kelompok ujung sini. Kelompok siapa nih? Elvi, silakan berdiri. Bisa mendampingi dan mempercepat pekerjaan manusia, Bu. Ya, bisa mendampingi dan mempercepat pekerjaan manusia. Baik, setiap kelompok sudah memberikan argumen tentang video yang sudah ditonton, yang sudah didengarkan tadi ya. Oke, baik, kita menginjak materi kita hari ini ya. Tujuan kita menginjak materi inti, kegiatan inti kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian AI atau kecerdasan artifisial dan kolaborasi manusia dengan AI. Mengamati dan mengidentifikasi contoh AI di sekitar kita. Mencoba membuat model AI sederhana untuk mengenali gambar ataupun objek. Melakukan refleksi dampak positif dan negatif dengan penggunaan AI. Sekarang pengertian AI. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Itu adalah pengertian AI. Contohnya ada Google Assistant, ada face recognition, Google Translate, rekomendasi YouTube. Nah, ini contoh daripada AI yang saya sebutkan. Tapi selain ini masih banyak sebenarnya. Tadi kan waktu pertama kali tadi itu kan di kegiatan awal itu kan kalian pun sudah jelaskan contoh-contoh daripada kecerdasan artifisial, contoh daripada AI. Banyak ya, bukan cuma ini, dan juga bukan yang kalian sebutkan tadi. Nah, berikutnya pengertian kolaborasi manusia dan AI. Kolaborasi itu artinya kan bekerja sama toh. Ya, kolaborasi manusia dengan kecerdasan artifisial adalah kerjasama antara kemampuan alami manusia dengan kecanggihan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efektif dan efisien. Itu adalah pengertian daripada kolaborasi manusia dan AI. Nah,
resiko. Ini tadi di video pun juga ada ya, tantangan dan resiko. Bagaimana dengan adanya AI itu ya, akhirnya kan menimbulkan tantangan dan resiko yang akan terjadi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Potensi penggantian pekerjaan manusia, seperti yang sudah dijelaskan sama kelompok PP, potensi penggantian pekerjaan manusia otomatis banyak terjadi pengangguran karena tenaga manusia sudah diganti dengan tenaga AI. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah, ini manusia jadi ketergantungan dengan teknologi. Ya, akhirnya menjadikan kita malas berpikir, ya kan? Semua tergantung pada teknologi, pada ya dikit-dikit AI gitu ya. Jadi kita kalian kan udah berkelompok. Ini nanti tolong dikerjakan dengan secara kelompok ya, LKPD-nya. Nah, ini maksud daripada LKPD itu adalah tentang penggunaan penerapan kecerdasan artifisial untuk kegiatan kita sehari-hari. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa contoh kecerdasan artifisial itu kan banyak, ya kan, ada ChatGPT, ada Canva AI, ada Gemini dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa memilih salah satu. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Ya, kalian bisa menjelaskan bagaimana cara mengoperasikannya. Ini misalkan ChatGPT, menjelaskan fungsi AI pada ChatGPT, mengoperasikan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dan membuat teks. Nah, nanti langsung kalian praktekkan di depan ya. Untuk Google Translate, nanti kalian menjelaskan Google Translate itu fungsinya untuk apa? Nih, diklik Google Translate nih. Kalau memang ngambil ini, nah di sini misalkan Google Translate itu fungsinya untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini di sini kalian tulis teksnya, bisa berupa teks, gambar, atau dokumen. Berupa dokumen misalkan mungkin file kalian itu misalkan bahasa Indonesia semua, ya kan? Diambil, nanti langsung muncul di sini nih, langsung muncul bahasa Inggrisnya gitu loh. Misalkan kalian ada tugas bahasa Inggris untuk translate Indonesian to English, mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalian foto filenya, upload filenya, berarti tentang dokumen diklik. Nah, ini dipilih filenya, klik di sini, ditarik, nanti tentukan file ada di sini atau di sini bisa diklik. Nah, filenya dipilih di mana nih? Nah, muncul. Atau yang lebih sederhana, misalkan berupa teks, misalkan saya mau makan. Nah, kalian klik di sini. Nah, ini muncul tuh. I want to eat. Bisa. Nah, ini tuh yang Google Translate. Misalkan kalau yang berupa gambar itu, makanya pakai HP kalian kan bisa. Yang berupa gambar itu misalkan ada gambar merokok silang gitu kan, di sini nanti muncul dilarang merokok. Ada itu contohnya di situ di LKPD. Paham ya untuk yang Google Translate? Nah, kalian bisa mencari ChatGPT seperti apa? Ya, kalian bisa menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan HP kalian. Nah, silakan dibuka salah satu AI-nya. Nanti di belakangnya pakai laptop saya ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami bakalan mempresentasikan tugas kelompok kami, tugas kecerdasan artifisial. Saya Timothy. Saya nama lain Amukas. Saya Dr. Toro. Saya
PBB. Sebutkan dari kelompok mana? Bisa. Jawab itu. Ya, bisa juga. AI tentu bisa membuat gambar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terus kelompok berikutnya silakan. Silakan kelompok siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kepada kelompok kami. Izin perkenalkan diri masing-masing. Saya Raka. Saya kelompok Ramadan. Saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Gibi ini. Gibi ini adalah bisa membantu membuat ringkasan kampanye, rencana proyek, dan presentasi. Gibi ini membantu membuat surat balasan email yang dipersonalisasi untuk pertanyaan pelanggan. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain menanggapi boleh, saran boleh, atau ajukan pertanyaan. Jadi tanya cara mengoperasikan game ini gimana? Oke, caranya adalah langkah pertama adalah akses situs web. Yang pertama buka perabot web seperti Chrome. Yang selanjutnya masuk ke akun Google. Jika sudah masuk, Anda bisa langsung memulainya. Langsung memulainya dan berinteraksi. Langsung membuat pertanyaan seperti perintah atau permintaan Anda. Lanjut, langsung kirim perintah. Lalu klik tombol kiri dan setting kotak teks. Dan dapatkan respon seperti berupa teks, kode, daftar, atau format lain yang relevan. Jadi intinya dengan kegiatan pembelajaran kecerdasan artifisial itu mendapatkan wawasan baru tentang konsep kecerdasan atau KA dan bagaimana manusia dapat berkolaborasi dengan teknologi KA untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Nah, tetapi kita juga harus menyadari dan tahu bahwa KA itu bukanlah pengganti manusia, tetapi alat bantu yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan tepat dan sesuai. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Baik anak-anak, karena waktu kita udah habis, semua rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan. Silakan sebelum pelajaran kita akhiri, silakan dipimpin doa dulu. Mengakhiri pelajaran. Silakan. Sebelumnya lah, untuk kegiatan kita di waktu yang akan datang, minggu depan kita akan belajar tentang materi prompt ya, tentang materi prompt. Nanti penjelasannya seperti apa nanti akan Ibu sampaikan
minggu depan. Oke, silahkan sebelum pelajaran ditutup, silahkan diakhiri dengan doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran sebelumnya doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.